Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, tolonglah kami, berilah kami hikmat-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu yang suci, tapi tolonglah juga kami untuk menghidupi setiap kebenaran, semua kebenaran dari firman-Mu yang suci itu. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca versi terjemahan sederhana Indonesia untuk memperkaya pengertian kita. Malah untuk mempercepat pengertian kita terhadap teks ini. Jadi saya mengajak kita untuk membaca terjemahan sederhana Indonesia. Para penatua yang memimpin jemaat dengan baik pantas dihargai dengan 2 cara, yaitu menghormati mereka dan juga memberikan honor yang pantas, khususnya kepada penatua-penatua yang mempunyai tanggung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. Karena dalam kitab suci terdapat 2 ayat ini. Yang pertama, jangan mengikat mulut sapi yang sedang bekerja, menginjak-injak gandum untuk melepaskan biji dari bulirnya. Biarkanlah sapi itu makan sambil bekerja. Yang kedua, seorang pekerja berhak menerima upahnya. Jangan dengarkan tuduhan tentang kesalahan seorang penatua, kecuali ada 2 saksi mata atau lebih yang menguatkan tuduhan itu. Kalau terbukti seorang penatua hidup dalam dosa, tegurlah dia di hadapan seluruh jemaat, sehingga semua takut melakukan kesalahan seperti yang dilakukan orang itu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan para malaikat surgawi, saya perintahkan kamu untuk menuruti semua petunjuk ini. Dan lakukanlah semua ini untuk setiap anggota jemaat tanpa pilih kasih dan tanpa berpihak kepada siapapun. Sebelum calon penatua terbukti sebagai orang baik, janganlah meletakkan tanganmu pada orang itu untuk meresmikannya sebagai penatua. Jangan sampai orang-orang lain menuduh kamu terlibat dalam dosa-dosanya. Awasilah dirimu selalu supaya tetap murni
dan tidak ternoda. Dosa-dosa yang dilakukan sebagian orang segera ketahuan dan menjadi nyata sebelum perkara mereka diperiksa. Tetapi dosa-dosa sebagian orang lain tersembunyi dan hanya akan ketahuan di kemudian hari. Demikian juga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan biasanya segera ketahuan. Tetapi yang tidak segera ketahuan tidak mungkin tersembunyi selamanya. Juga saya menasihati kamu, di samping air minum yang biasa, minumlah juga sedikit air anggur sebagai obat, supaya kamu tidak sering mengalami sakit perut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara membaca beberapa penafsir ketika menguraikan bagian ini, memang ada beberapa perbedaan pandangan terhadap bagian ini. Tapi saya kira kalaupun kita mendapati perbedaan-perbedaan pandangan, biarlah itu untuk memperkaya wawasan kita. Nah, misalnya kalau saudara membaca tafsiran dari John Calvin dan tafsiran-tafsiran yang lain, terjadi perbedaan penjelasan di beberapa bagian dari teks yang kita baru saja baca tadi. Nah, untuk kali ini saya akan lebih banyak mengikuti penjelasan dari Matthew Henry. Tentu saya akan menambahkan penjelasan-penjelasan yang penting yang disampaikan misalnya oleh Johannes Calvin. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah penatua yang kita baca dalam teks ini sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, presbiteros, atau presbiter. Johannes Calvin memiliki pandangan seperti ini, bahwa sebenarnya ada dua macam presbiter atau penatua. Yang pertama yang disebut penatua pengajar atau teaching elder. Dalam gereja-gereja Protestan sekarang, yang dimaksud dengan teaching elder atau penatua pengajar itu yaitu para pendeta atau guru agama. Yang kedua, kata John Calvin, ada juga yang disebut penatua pengatur atau ruling elder. Mereka yang dalam gereja Protestan sekarang biasanya dikenal dengan istilah penatua atau syamas atau diaken. Tetapi penafsir-penafsir lain tidak setuju dengan pandangan ini. Misalnya Matthew Henry dan beberapa penafsiran lain mengatakan sebenarnya tidak ada pembagian seperti itu. Dalam gereja mula-mula hanya ada satu macam penatua. Dia menjalankan dua tugas itu sekaligus. Di satu pihak, penatua yang sama itu menjalankan fungsi memimpin, mengatur jemaat. Tapi pada sisi yang lain, dia juga menjalankan tugas untuk mengajar dan berkhotbah. Jadi tidak ada pembedaan seperti itu. Jadi dia menjalankan semuanya. Dia menjalankan dua fungsi itu, memimpin sekaligus mengatur, dan di lain pihak dia juga berkhotbah dan mengajar. Nah, saya kira masing-masing penafsir memiliki dasar pada argumen-argumen ini. Saya tidak akan tidak akan berpihak kepada siapapun. Nah, silahkan saudara-saudara mengambil keputusan untuk memihak kepada penafsir yang manapun itu. Tapi di bagian ini saya kira ada hal-hal yang sangat penting yang patut kita pelajari untuk terus membangun kehidupan bergereja, membangun kehidupan berjemaat di zaman sekarang ini. Nah, saya akan lebih banyak mengikuti penjelasan dari Matthew Henry, sebagaimana saudara-saudara perhatikan. Matthew Henry memberikan judul pada penguraian bagian ini, petunjuk mengenai para penatua dan disiplin jemaat. Dalam bagian ini, kita akan memperhatikan beberapa petunjuk. Pertama, tentang bagaimana menyokong hamba-hamba Tuhan. Harus dipastikan bahwa hamba-hamba Tuhan, yang dimaksud dengan hamba-hamba Tuhan di sini adalah para presbiter itu. Jadi
sudah termasuk penatua, syamas, atau diaken, atau pendeta, atau guru agama. Jadi kita satukan saja istilah itu dengan istilah hamba Tuhan. Kita setuju dengan Matthew Henry. Jadi harus dipastikan bahwa hamba-hamba Tuhan ditopang kebutuhan hidupnya dengan rasa hormat. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, yaitu diurus 2 kali lipat atau 2 kali lipat dari yang sudah mereka dapatkan atau dari apa yang didapat orang lain, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Mereka yang bekerja keras daripada orang lain. Mereka yang bekerja lebih keras daripada orang lain. Nah, kalau kita mencermati ini, bahwa yang memimpin adalah Dewan Penatua. Dan orang yang sama, yang memimpin ini adalah orang yang juga berkhotbah dan mengajar. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dalam jemaat waktu itu, tidak ada satu orang yang berkhotbah dan orang lain memimpin. Sebaliknya, pekerjaan itu dilakukan oleh satu orang yang sama. Ada sementara orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud Rasul Paulus dengan penatua-penatua yang baik pimpinannya itu adalah para penatua awam yang bekerja untuk memimpin tetapi tidak mengajar, yang mengurus pengaturan jemaat. Mungkin Matthew Henry ini menyinggung pendapat dari Johannes Calvin. Tetapi tidak mencampuri urusan menyampaikan firman dan sakramen. Dan saya mengakui bahwa ini adalah teks kitab suci yang paling jelas yang bisa ditemui untuk mendukung pendapat seperti itu. Namun, tampak sedikit aneh bahwa penatua-penatua yang hanya memimpin harus dianggap layak dihormati 2 kali lipat, padahal Rasul Paulus lebih mengutamakan berkhotbah daripada membaptis, dan jauh terlebih lagi, ia akan mengutamakan berkhotbah daripada memimpin jemaat. Dan lebih aneh lagi bahwa Rasul Paulus tidak menyebutkan mereka ketika berbicara tentang pekerja-pekerja jemaat. Tetapi seperti yang tersirat sebelumnya, dalam jemaat mula-mula tidak ada satu orang yang berkhotbah dan orang lain memimpin. Sebaliknya, memimpin dan mengajar dilakukan oleh orang yang sama. Hanya saja sebagian orang mungkin lebih banyak berkhotbah dan mengajar dibandingkan dengan yang lain. Karena itu di sini kita mendapati beberapa hal. Pertama, pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Pekerjaan itu pada hakikatnya terdiri atas 2 hal. Memimpin dengan baik dan berkhotbah serta mengajar. Inilah yang menjadi pekerjaan utama para penatua di zaman para rasul. Kedua, penghormatan yang layak diberikan kepada mereka yang tidak bermalas-malasan, tetapi yang berjeripaya dalam pekerjaan ini. Mereka layak mendapat penghormatan, penghargaan, dan topangan pemeliharaan 2 kali lipat. Rasul Paulus mengutip sebuah ayat untuk menegaskan perintah mengenai pemeliharaan hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita anggap tidak ada dalam kitab suci. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya banyak ketetapan di dalam hukum Musa. Dan khususnya dalam hal ini, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ulangan 25 ayat 4. Binatang yang dipekerjakan untuk mengirik gandum itu diperbolehkan diberi makan sewaktu sedang bekerja, sehingga semakin banyak pekerjaan, semakin banyak pula makanannya. Oleh karena itu, biarlah para penatua yang berjeri dalam berkhotbah dan mengajar mendapat persediaan yang baik. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Matius 10 ayat 10. Dan ada segudang alasan mengapa ia harus mendapatkannya. Dari sini kita dapat belajar bahwa 1. Allah baik di bawah hukum Taurat maupun sekarang di bawah Injil
memberi perhatian supaya hamba-hambanya mendapat persediaan yang baik. Kalau Allah mengurusi lembu, masakan ia tidak mau mengurusi hamba-hambanya sendiri? Lembu hanya mengirit gandum, yang darinya hamba-hambanya membuat roti yang akan binasa. Tetapi hamba-hamba Tuhan memecahkan roti kehidupan yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Nah, mungkin yang dimaksud dengan roti kehidupan di sini menunjuk pada firman Tuhan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan hidup bagi hamba-hamba Tuhan adalah sesuai dengan ketetapan Allah, bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. 1 Korintus 9 ayat 14. Dan demikian pula itu merupakan apa yang sepantasnya mereka dapatkan, sama seperti upah bagi pekerja. Dan orang yang membiarkan hamba-hamba Tuhan kelaparan atau tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah suatu hari. Poin kedua dari bagian ini mengenai tuduhan terhadap hamba-hamba Tuhan. Ayat 19. Jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, saudara-saudara, inilah cara kitab suci menangani tuduhan terhadap seorang penatua atau hamba Tuhan ketika dituduh melakukan suatu kejahatan. Mari kita amati. Pertama, harus ada tuduhan. Yang harus diajukan bukan sekedar kabar burung yang tidak jelas, tetapi harus berupa tuduhan yang berisi dakwaan tertentu. Lebih jauh lagi, penatua tidak boleh dituntut dengan cara ditanyai. Cara inilah yang dipakai dalam tindakan penyidikan masa kini, dengan menyebutkan kejahatan-kejahatan tertentu kepada seseorang, lalu melihat apakah dia bisa membersihkan diri dari kejahatan-kejahatan yang dituduhkan itu, atau dia sendiri yang menuduh diri sendiri dengan tuduhan-tuduhan itu. Sebaliknya, menurut nasihat Paulus, harus ada tuduhan yang diajukan terhadap seorang penatua atau seorang hamba Tuhan. Yang kedua, tuduhan ini tidak boleh diterima kecuali didukung oleh 2 atau 3 orang saksi yang bisa dipercaya. Dan tuduhan itu harus diterima di hadapan mereka, yaitu tertuduh dan penuduh harus berhadapan muka dengan muka, karena nama baik seorang hamba Tuhan adalah hal yang peka. Dan karena itu, sebelum melakukan apapun yang dapat mencemarkan nama baiknya, harus betul-betul diperhatikan bahwa hal yang dituduhkan kepadanya itu bisa dibuktikan dengan baik, supaya ia tidak dicela dengan sebuah dugaan yang tidak jelas. Jadi ini menjadi catatan bagi kita semua. Kadang-kadang prinsip-prinsip ini terabaikan dalam kehidupan bergereja hari ini. Malah saudara tahu, John Calvin memang mengatakan komentar yang lebih jelas. Dia mengatakan bahwa memang orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu para presbiter ini, para penatua, diaken, syamas, pendeta, guru agama yang menjalankan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh memperlebar kerajaan Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh dengan hati murni menegur dosa, mereka yang justru hidup dalam kesalehan. Memang mereka juga tidak luput dari berbagai macam tuduhan. Karena iblis akan terus bekerja untuk menjatuhkan hamba-hamba Tuhan yang saleh dengan berbagai macam tuduhan, berbagai macam fitnahan, berbagai macam celaan. Nah, bagaimana bersikap terhadap itu? Nah, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasul Paulus ini sangat
baik untuk kita perhatikan supaya para pengambil keputusan tidak terjebak pada misalnya kabar-kabar angin, pada isu-isu yang tidak jelas, pada desas-desus. Hanya karena ada 1-2 orang yang mungkin pernah tersinggung oleh teguran-teguran keras hamba-hamba Tuhan yang setia menjalankan firman Tuhan. Akhirnya prinsip-prinsip Alkitab untuk mengadili tuduhan-tuduhan itu menjadi terabaikan. Akhirnya kehidupan gereja menjadi tidak sehat. Akan tetapi mereka yang berbuat dosa hendaklah ditegur di depan semua orang. Nah, di sini saudara-saudara terjadi perbedaan pandangan juga dari beberapa tafsiran yang saya baca. Ada yang penafsir yang mengatakan mereka yang berbuat dosa ini mereka siapa? Apakah menunjuk pada para penatua yang berbuat dosa atau pada semua orang yang berbuat dosa yang harus ditegur di depan semua orang? Matthew Henry memberi penjelasan di sini, tapi misalnya juga Johannes Calvin mengatakan pasti yang dimaksud di sini hanya terbatas pada penatua-penatua. Jadi para penatua yang berbuat dosa harus ditegur di depan semua orang. Tapi dalam terjemahan Yunani, kata mereka yang berbuat dosa, lebih tepatnya mereka yang terus-menerus berbuat dosa. Jadi mereka yang sengaja berbuat dosa, yang terus-menerus berbuat dosa, dan dosa itu sudah diketahui oleh semua orang. Nah, mereka yang harus ditegur juga di depan semua orang. Nah, Matthew Henry memberi penjelasan begini. Maksudnya, engkau tidak perlu berlaku lembut kepada orang lain, tetapi tegurlah mereka di depan semua orang. Atau mereka yang berbuat dosa di depan semua orang harus ditegur di depan semua orang, supaya perban bisa selebar lukanya. Dan supaya orang lain yang ada dalam bahaya akan berbuat dosa bisa berhati-hati ketika melihat contoh kejatuhan mereka yang ditegur di depan umum itu, agar yang lain itu pun takut. Nah, perhatikan di sini. Pertama, orang-orang yang melakukan dosa memalukan di depan umum harus ditegur di depan semua orang. Sama seperti dosa mereka sudah menjadi umum dan dilakukan di depan banyak orang, atau setidak-tidaknya terdengar oleh semua orang, demikian pula teguran kepada mereka harus diberikan secara umum dan di depan semua orang. Yang kedua, teguran di hadapan umum dimaksudkan demi kebaikan orang lain, supaya mereka takut. Juga demi kebaikan pihak yang ditegur. Oleh karena itu, telah diperintahkan di dalam hukum Taurat bahwa para pelanggar di depan umum harus menerima hukuman di depan umum, supaya seluruh orang Israel mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ada dosa-dosa yang memang tidak perlu ditegur di depan orang. Ada dosa-dosa yang harus ditegur di bawah 4 mata. Tapi ada dosa-dosa yang diperbolehkan oleh Alkitab untuk boleh ditegur di depan semua orang. Dosa apa itu? Sebenarnya yang sudah disebutkan tadi, yaitu dosa yang secara sengaja dilakukan secara terbuka. Bahkan itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Ada orang yang sangat lihai menyembunyikan dosanya, tapi juga ada orang yang tanpa malu, tanpa takut, terang-terangan merasa tidak bersalah, terang-terangan melakukan dosa. Bahkan sekalipun dosa itu sudah diketahui oleh semua orang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gentar. Nah, celakanya kalau itu yang melakukan adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, dosa-dosa seperti itu diperbolehkan oleh Alkitab untuk ditegur, apalagi mereka adalah public figure,
Mereka boleh ditegur depan semua orang, tapi tujuannya apa? Tujuannya, kata Alkitab dalam bacaan kita, supaya yang lain juga menjadi takut. Ada penafsir yang mengatakan begini, ketika ditegur di depan semua orang, barangkali saja jemaat akan berpikir begini, sedangkan mereka, para presbiter, para tokoh, boleh ditegur di depan semua orang ketika mereka berdosa secara terang-terangan, apalagi aku. Nah, jadi maksudnya supaya yang lain juga menjadi takut untuk berbuat dosa. Tapi ada dosa-dosa yang tidak perlu ditegur di depan semua orang. Ada dosa-dosa yang tidak perlu kita tegur di hadapan banyak orang. Nah, poin ketiga dari bagian ini mengenai penahbisan hamba-hamba Tuhan. Di ayat 22, jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Tampaknya yang dimaksud adalah penahbisan orang sebagai hamba Tuhan. Karena ayat ini saudara tahu memang ada dua pandangan. Ada yang mengatakan menumpangkan tangan di sini bisa berarti mentahbiskan seorang penatua. Ada penafsir juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud menumpangkan tangan ini artinya menerima kembali atau menyambut kembali orang-orang yang berdosa yang sebelumnya dikucilkan, mereka diterima kembali. Jadi Paulus mengingatkan jangan engkau terburu-buru menerima kembali orang yang sebelumnya dikucilkan karena berdosa secara terang-terangan. Tapi saya lebih setuju karena konteksnya adalah pembahasan tentang para penatua. Saya lebih setuju untuk mendukung para penafsir yang mengatakan bahwa kalimat jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, maksudnya jangan engkau terburu-buru menahbiskan seorang penatua. Nah, Matthew Henry lebih cenderung juga pada pilihan itu. Jadi karena itu dia mengatakan tampaknya yang dimaksud adalah penahbisan seorang sebagai hamba Tuhan. Yang tidak boleh dilakukan dengan gegabah dan tanpa pertimbangan. Dan sebelum diadakan pengujian yang semestinya mengenai segala karunia dan anugerah yang mereka miliki dan kemampuan serta syarat-syarat yang mereka penuhi untuk itu. Nah, saudara, kalau tentang syarat-syarat menjadi pemimpin jemaat, tentang syarat menjadi penatua, penilik jemaat, diaken, itu saudara bisa periksa di pasal 3 1 Timotius ini. Sebagian orang memahaminya sebagai pengampunan dosa. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi seolah-olah akan dikatakan begini, jangan terlalu terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, jangan cabut kecaman jemaat pada siapa saja sebelum memberi waktu untuk melihat bukti ketulusan pertobatan mereka. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Yang menyiratkan bahwa mereka yang terlalu mudah mencabut kecaman jemaat berarti mendorong orang lain untuk melakukan dosa-dosa yang mudah dimaafkan itu. Dan dengan demikian membuat diri mereka sendiri bersalah atas itu. Amatilah, kita sangat perlu berjaga-jaga setiap saat supaya tidak membuat diri kita terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Nah, karena itu saudara tahu, misalnya John Calvin sempat mengatakan terhadap poin ini, dia mengatakan misalnya kalau seseorang tidak diperiksa secara hati-hati kehidupannya, latar belakangnya, kemudian apakah dia telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat, menjadi penatua, menjadi diaken. Akhirnya karena kekurang hati-hatian para pengambil keputusan, misalnya dalam hal ini Timotius, cepat-cepat menahbiskan mereka, maka itu sama halnya kita mengambil bagian dalam dosa orang itu. Nah, karena itu yang poin yang dibicarakan di sini saya kira adalah soal hati-hati. Nah, saya lanjut apa yang
dijelaskan oleh Matthew Henry. Jagalah kemurnian dirimu, bukan saja dengan tidak melakukan dosa seperti itu, tetapi juga dengan tidak membiarkannya atau dengan cara apa saja menyalurkan bantuan bagi orang lain untuk melakukannya. Di sini kita dapati sebuah peringatan supaya tidak terburu-buru menahbiskan orang sebagai hamba Tuhan. Nah, ini yang menarik. Jadi tidak terburu-buru menahbiskan seseorang. Jadi pastikan bahwa dia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Alkitab. Sebagaimana yang misalnya kalau saudara baca dalam pasal 3. Atau mengampuni orang yang sedang dikecam jemaat. Jangan engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Yang kedua, siapa yang terburu-buru entah dalam hal menahbiskan seorang sebagai hamba Tuhan atau dalam hal mengampuni orang yang sedang dikecam jemaat karena dosa tertentu, maka akan membuat diri mereka terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Yang ketiga, kita harus menjaga kemurnian diri kita. Jika kita ingin murni, sekali lagi kita harus menjaga kemurnian diri kita jika kita ingin murni. Anugerah Allah lah yang membuat dan menjaga kemurnian diri kita. Tetapi kita juga harus berusaha menjaganya sendiri. Nah, poin keempat dari perikop ini dalam penjelasan Matthew Henry soal pengampunan dosa, mengenai pengampunan dosa yang tampak dirujuk dalam ayat 24 ayat 25. Saudara baca, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian, dan seterusnya. Nah, perhatikanlah di sini, hamba-hamba Tuhan memerlukan hikmat yang amat dalam untuk mengetahui cara menyesuaikan diri dengan berbagai pelanggaran dan pelanggar yang harus mereka tangani. Sebab dosa beberapa orang begitu jelas dan kentara dan tidak perlu lagi diselidiki secara diam-diam, sehingga tidak bisa dibantah lagi bahwa mereka memang harus dikecam jemaat. Mereka mendahului pengadilan atau sudah diketahui sebelum diadili. Dan setelah itu baru mendapat kecaman dari jemaat. Dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian, yaitu kefasikan mereka tidak tampak sekarang sebelum dilakukan penyelidikan yang semestinya untuk itu. Saudara-saudara, memang sekali lagi seolah-olah mau dikatakan di sini memang ada orang yang sangat lihai menyimpan dosanya, tapi ada juga dosa yang lebih cepat diketahui. Nah, bagaimana menyikapi hal-hal ini? Memang seorang hamba Tuhan sungguh-sungguh memerlukan hikmat Tuhan supaya bisa menangani persoalan-persoalan dalam kehidupan berjemaat itu juga tidak secara sembarangan. Karena itu seorang hamba Tuhan betul-betul dan harus bersungguh-sungguh terus meminta pertolongan dari Tuhan supaya dia memiliki kepekaan yang lebih tajam secara khusus dalam hal menangani dosa-dosa di dalam jemaat. Atau seperti yang dipahami sebagian orang, beberapa orang terus berdosa setelah dikecam. Memang seperti itu, ada orang yang sudah dikecam tapi terus-menerus berdosa. Mereka tidak diperbaharui oleh kecaman itu. Mereka tidak terpengaruh, mereka tidak gentar bahkan. Malah mereka secara terang-terangan terus melawan, terus berdosa. Nah, dengan demikian tidak boleh mendapat pengampunan. Demikian pula halnya dengan bukti-bukti pertobatan. Perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, yaitu kalau perbuatan baik tidak tampak,
maka kefasikan tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Dengan begitu akan mudah membedakan siapa yang harus diampuni dan siapa yang tidak. Nah, karena itu amatilah. Ada dosa rahasia atau tersembunyi dan ada dosa yang terbuka. Itu yang saya katakan tadi. Dosa beberapa orang sempat ketahuan dan diadili, sementara dosa orang lain baru menjadi nyata kemudian. Kedua, orang-orang berdosa harus ditangani secara berbeda-beda oleh jemaat. Yang ketiga, dampak dari kecaman jemaat itu sangat berbeda-beda. Sebagian orang menjadi rendah hati dan bertobat karenanya, sehingga perbuatan baik mereka segera tampak, sementara yang lain justru sebaliknya. Yang keempat, yang tidak dapat diperbaharui tidak bisa disembunyikan. Sebab Allah akan membawa ke dalam terang hal-hal yang tersembunyi di dalam gelap dan membukakan rahasia semua hati. Kita harus berhati-hati tentang poin ini, kita harus takut. Orang-orang yang meskipun sekarang begitu lihai menyembunyikan dosanya, kalau dia tidak segera bertobat, ayat ini seolah-olah mengatakan cepat atau lambat Allah akan membukakan itu. Entah sekarang atau nanti dalam pengadilan Tuhan. Karena itu poinnya adalah diperlukan pertobatan kalau ditegur, dan tentu pertobatan itu akan kelihatan dari buah-buah, yaitu ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak kembali kepada dosa-dosa yang dikecam atau ditegur itu. Poin kelima dari bagian ini dalam penjelasan Matthew Henry ini adalah mengenai Timotius sendiri. Yang pertama, berikut adalah pesan kepada Timotius untuk menjaga pekerjaannya dengan hati-hati. Dan pesan itu diberikan dengan sungguh-sungguh. Karena itu ditulis begini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu, bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ayat 21. Perhatikanlah, tidak sepatutnya hamba-hamba Tuhan itu memihak atau memandang bulu dan mengutamakan yang satu daripada yang lain, misalnya karena alasan duniawi. Faktanya, dalam kehidupan bergereja sekarang, ada hamba-hamba Tuhan yang hanya begitu akrab, begitu perhatian, begitu rajin melayani orang-orang kaya. Orang-orang yang memberi sumbangan banyak ke gereja, atau orang-orang yang memberi sampul tebal kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi orang-orang miskin banyak kali terabaikan. Ini sangat berbahaya. Hamba-hamba Tuhan seperti itu sebenarnya tidak patut disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena itu Rasul Paulus memberi pesan ini kepada Timotius, tapi juga kepada semua hamba Tuhan hari ini. Rasul Paulus berpesan kepadanya, demi segala kemuliaan di hadapan Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan malaikat-malaikat pilihannya, untuk berjaga-jaga agar tidak memihak. Hamba-hamba Tuhan harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus, apakah dan bagaimana mereka menjalankan segala hal yang dipercayakan kepada mereka. Dan celakalah mereka jika mereka memihak dalam menjalankan pelayanan mereka demi kepentingan duniawi. Kedua, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius supaya ia juga menjaga kesehatannya. Janganlah lagi minum air saja dan seterusnya. Tampaknya Timotius adalah orang yang sudah mati terhadap kesenangan indrawi. Nah, saudara-saudara, memang pada zaman itu beberapa penafsir mengatakan di zaman itu memang ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ketat dalam hal hidup berpantang. Mereka tidak makan secara sembarangan, tidak minum secara sembarangan. Termasuk ada orang-orang yang tidak lagi minum anggur. Karena mereka menganggap hidup berpantang itu membuat mereka lebih saleh. Tapi
itu juga harus ditanggapi secara berhati-hati, seolah-olah dengan hidup berpantang itu membuat mereka juga lebih benar di hadapan Tuhan, lebih layak untuk diselamatkan. Jadi seolah-olah mereka turut memberi sumbangsi dalam hal memperoleh keselamatan. Itu ajaran-ajaran yang sangat berbahaya. Tapi saudara, di zaman sekarang sebenarnya ada juga orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Saya misalnya pernah punya teman, seorang hamba Tuhan, seorang penatua yang misalnya waktu dia sakit, dia merasa berdoa saja cukup, beriman saja sudah cukup. Dia menganggap tidak perlu dokter, tidak perlu minum obat. Kalau harus ke dokter, itu sama halnya tidak percaya Tuhan. Kalau minum obat, itu tanda kurang iman. Maka dia tetap bertahan dalam sakit penyakitnya. Dia tidak mau ke dokter, dia tidak mau minum obat, dia tidak mau terima anjuran-anjuran orang. Bahkan saya sendiri pernah menganjurkan dia untuk pergilah ke dokter. Tapi dia tidak mau. Sampai kemudian hari dia meninggal, dia tidak pernah minum obat, dia tidak mau ke dokter. Karena dia punya pandangan bahwa kalau dia ke dokter, kalau dia minum obat, itu tanda dia kurang beriman, tanda tidak percaya kepada Tuhan. Itu hal-hal yang saya kira sangat konyol, sangat berbahaya. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus beriman tapi juga berakal sehat. Iman tidak pernah mematikan akal sehat. Orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan harus menghormati juga ilmu kedokteran. Harus menghormati juga dunia medis. Nah, mungkin juga Timotius, seperti di sini dikatakan, tampaknya Timotius adalah orang yang sudah mati terhadap kesenangan indrawi. Tapi saya kira ini juga kita harus tanggapi secara hati-hati. Bisa saja orang memang tidak mau lagi minum anggur, tapi itu dia lakukan bukan seolah-olah supaya dia memberi jasa pada keselamatan, hanya memang dia tidak mau. Nah, apapun yang menyebabkan Timotius memilih ini atau apapun keadaannya, tapi Rasul Paulus menasihatkan bahwa janganlah lagi minum air saja dan seterusnya. Bahwa Timotius mungkin pada waktu itu memang hanya minum air, dan mungkin sekali juga Timotius bukanlah orang yang berperawakan kuat. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati Timotius supaya memakai anggur untuk membantu pencernaannya dan memperkuat tubuhnya. Tapi kita perhatikan di sini, anggur yang boleh diminum itu hanya sedikit. Sebab hamba-hamba Tuhan tidak boleh minum anggur banyak-banyak. Mereka boleh minum anggur sebanyak yang diperlukan untuk kesehatan tubuh. Dan bukan untuk merusaknya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berhura-hura, bukan untuk mabuk-mabukan. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Karena Allah membuat anggur untuk menyukakan hati manusia. Nah, perhatikanlah satu, sudah menjadi kehendak Allah supaya orang merawat tubuhnya sebagaimana mestinya. Sama seperti kita tidak boleh menjadikan tubuh sebagai tuan atas diri kita, demikian pula kita tidak boleh menjadikannya budak kita. Sebaliknya kita harus menggunakannya dengan begitu rupa supaya kita sehat dan berguna dalam melayani Allah. Kedua, anggur paling cocok diberikan kepada orang yang sakit atau lemah, yang pencernaannya sering terganggu, dan yang bekerja dengan tubuh yang lemah. Di Amsal 31 ayat 6 dikatakan, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Nah, saudara-saudara, anggur harus digunakan sebagai penolong dan bukan penghambat bagi pekerjaan dan kebergunaan kita bagi sesama.
Demikian penjelasan dari bagian ini. Semoga ini menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau Anda setelah mengikuti penjelasan ini dan Anda merasa terberkati, jangan lupa subscribe channel ini. Dan juga kalau Anda berkenan, silahkan bagikan video ini kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.